Sebenarnya frekuensi yang paling dominan itu muncul dari identitas lama yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi dibenerin dulu dirinya. Makanya ini satu ranah dengan omongan dari Sang Pencipta yang dia bilang, kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Kalau kita mau berubah, ada yang namanya berusaha dan ada intuisi, usaha intuisi namanya itu. Jadi kalau kita pengen berubah, Mas, ya, kalau kita ingin berubah, gak tahu kenapa akan ada hal yang datang seperti seolah-olah Sang Pencipta itu datang berbisik sama kita. Yang pertama kita mau bicarain adalah law of mirror. Alright. Kenapa hidup ini selalu mengulang-ulang pola-pola yang sama? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Roma. Oke, topiknya langsung agak berat ya. Langsung aja. Jadi gini, sebenarnya law of mirror ini mungkin saya bukan salah satu sih, mungkin satu-satunya yang membahas lebih dalam soal law of mirror. Law of mirror ini salah satu ilmu yang benar-benar luar biasa dan mengubah titik poin hidup saya. Nah, dari law of mirror saya baru tahu kalau apa yang kita alami dari kegiatan, dari peristiwa, dari perasaan yang selama ini kita alami di masa lalu, bahkan di hari ini, itu menciptakan trauma. Nah, trauma ini dominan di dalam identitas lama kita di alam bawah sadar. Oh gitu. Yes. Dan ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, Mas. Contoh, kenapa orang baik selalu tersakiti? Kenapa? Law of mirror bekerja di sini, Mas. Biasanya orang baik itu cenderung ya merasa semuanya itu tanggung jawab mereka. Mereka cenderung merasa tertekan. Nah, kecenderungan ini menghasilkan energi negatif. Energi negatif ini ketika selalu berulang, mereka akan masuk ke dalam identitas lama yang ada di bawah alam bawah sadar. Yes. Dan alam bawah sadar ini sangat-sangat dominan. Misalnya nih, Mas nafas, sadar nggak? Nggak sadar. No, you are not. Kamu nggak sadar sama sekali, right? Mas nggak akan sadar. Kalau sadar mati soalnya. Masuk. Jadi ketika seseorang itu secara nggak sadar, mereka terpengaruh oleh identitas lama ini. Jadi misalnya pun mereka bilang, aku ingin sukses, tapi di dalam identitas lamanya mereka takut. Mereka takut bermimpi karena mereka terlahir nih, misalnya kayak saya terlahir di keluarga yang, mohon maaf, saya miskin. Saya nggak menyalahkan orang tua, saya udah move on, saya udah memaafkan, udah nggak ada dendam sama sekali. Dan keluarga saya juga dulunya memang bukan keluarga yang harmonis kayak gitu ya, Mas ya. Cuman semakin saya mempelajari ilmu energi, di situ saya sadar mereka tidak bersalah, mereka juga terpengaruh dari orang tua. Mereka adalah seorang anak sebelumnya. Nah, kekurangan orang tua saya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara memutuskan karma itu. Yes, kalau misalnya orang lain bilang karma, kalau saya bilangnya law of mirror. Karena law of mirror ini terlalu detail dan lebih mudah dipahami. Kayak gitu, Mas. Dan banyak nih orang yang merasa heran, kenapa mereka itu selalu ketemu dengan orang-orang yang mempunyai masalah sama. Right, itu betul. Kenapa ya? Jadi sama kayak tadi, identitas lama ini nih, ya Mas ya, kan tersimpan nih di dalam alam bawah sadar kita, right? Nah, nervous system kita, Mas, ini nih yang paling krusial banget. Guys, nervous system menyukai hal-hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Hal-hal serupa, misal kamu takut untuk ditinggal, maka kamu akan bertemu dengan orang yang akan meninggalkan kamu. Kamu akan dibohongi, kamu akan dikhianati. Itu adalah law of mirror. Ngeri nggak, Mas? Itu ngeri. Yes. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Jadi kalau misalnya nih kita terlahir di keluarga miskin, Mas kebayang nggak? Ketika kita terlahir di keluarga miskin, kita nggak pernah tahu rasanya duduk di sofa mahal. Kita nggak pernah tahu rasanya tidur di tempat tidur yang bagus. Kita nggak pernah tahu pendidikan yang bagus di luaran sana. Kita nggak pernah tahu. Jadi realita kita itu semuanya tentang hal-hal yang negatif. Makan harus kerja dulu. Makan nggak bisa 3 kali sehari. Makan seadanya. Bagaimana dia bisa membayangkan yang baik-baik? Dan selama dia hidup, dia membayangkan hanya identitas lamanya. Jadi kalau misalnya ya, Mas ya, sebenarnya dunia ini agak sedikit kejam, tapi mereka nggak kejam. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh, aku suka hukum frekuensi.
agak sedikit kejam tapi nggak kejam. Nggak. Bisa dijelaskan? Karena ada jalan keluarnya, Mas. Oh ya. Yes. Ada win-win solution ya? Yes. Misalnya nih Mas, kita ambil contoh ya Mas. Di bumi ini ada hukum gravitasi, right? Iya. Semuanya adil, right? Semuanya adil, semuanya dapat hukum gravitasi. Nggak ada, kita bukan bicara soal moral. Semesta ini tidak bekerja dengan hukum moral. Siapa yang baik maka dia luar biasa, enggak. Siapa yang mengerti soal hukum frekuensi maka dia hebat. Jadi misalnya nih, kita ambil contoh ya Mas ya. Hukum frekuensi itu berbicara tentang energi. Oke. Oke? Sama yang tadi saya bilang, orang baik kenapa selalu disakiti? Kenapa seseorang bisa mengulangi hal-hal yang sama selalu setiap hari? Benar. Yes, karena identitas lama yang ada di bawah alam sadar. Ya, sampai di sini Mas ya udah connect belum? Connect. Oke, jadi biar saya lebih gampang jelasin. Karena maklum kadang wanita itu suka mengulang-ulang. Ini ya namanya wanita ya. Jadi kalau orang yang di depannya tidak bilang, iya saya paham Mbak. Jadi kita ngerasa kayak mana gitu kan, dominan perasaan kayak gitu ya Mas ya. Oke, sampai di mana tadi? Itu kan? Connect dalam ke alam bawah sadar kita. Iya, betul. Jadi karena semesta ini bekerja dengan hukum frekuensi, frekuensi yang kita sampaikan kepada semesta, mereka saling tarik-menarik dengan frekuensi yang sama. Mungkin semua motivator, semua praktisi ilmu juga mengatakan hal yang sama, right? Tapi sebenarnya frekuensi yang paling dominan itu muncul dari identitas lama yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi dibenerin dulu dirinya. Makanya ini satu ranah dengan omongan dari Sang Pencipta yang dia bilang, kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Itu betul Mas. Dirubah dulu di dalam dirinya. Kalau nggak akan bisa. Sudah diterangkan juga ya? Yes, kalau nggak akan bisa sama sekali. Bukan karena dia miskin ya, bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak berpendidikan, enggak. Tapi karena tidak mau berusaha untuk merubah sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Oke. Lalu bagaimana hukum cermin bekerja dalam relasi dan kehidupan? Sebenarnya beberapa tadi aku sudah spill sebenarnya. Dalam seminar aku nanti akan dibahas sebenarnya masih ada cara bagaimana sih supaya kita itu bisa mengulang identitas yang lama kita masukin. Kita memang nggak bisa mengubah serta-merta, tapi kita bisa mengubah dengan sedikit demi sedikit. Misal, terkadang ya Mas ya, sebagai contoh saya terlahir di keluarga yang ya apa adanya gitu. Dan ketika saya masuk ke dalam mall, pasti saya was-was. Bukan jalan di tengah aula mallnya, bukan, tapi masuk ke tempat yang saya tidak pernah masuk. Di mana kemewahan itu begitu menguar kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan saya sebenarnya. Tapi identitas selama saya tidak terbiasa dengan hal itu. Ya, itu salah satu contoh ya Mas ya, karena saya perempuan, namanya perempuan suka shopping. Jadi ketika saya berjalan, rasa takut itu ada. Sistem nervous berjalan. Nervous system di dalam diri kita akan menghadirkan situasi, hal, atau orang lain dengan situasi yang sama yang dengan apa yang kita rasakan. Misal saya takut ya Mas ya, saya takut untuk jadi kaya. Maka yang datang kepada saya itu bukan peluang, tapi situasi yang sama. Kayak saya mau mulai contoh. Dulu saya Gojek. Sempat Gojek juga ya? Bukan sempat, memang 1 tahun saya sebagai Gojek. Keren banget. Coba sebutin Mas peran. Mungkin saya udah ngelakuin banyak hal pekerjaan. Serius. Saya pernah jadi cleaning service di toilet. Semua sudah saya lakuin. Bukan karena kekurangan uang ya Mas ya, bukan. Tapi memang kehausan saya tuh pengen tahu gimana sih rasanya jadi profesi ini, gimana profesi ini tuh apa gitu. Rasa ingin tahu itu tadi ya. Yes. Dan dalam profesi itu ada satu hal yang membedakan, kasta. Kasta. Ya, energinya kerasa Mas. Saya mulai memperhatikan orang kaya lebih sering senyum daripada orang miskin. Mohon maaf. Itu lebih sering senyum Mas. Faktornya itu apa kira-kira? Mungkin tidak ada rasa khawatir Mas. Really? Yes. Tidak ada rasa khawatir. Mereka ngerasa kayak di rumah sudah ada makanan, bulanan sudah ada, rumah ada, rasa nyaman. Dan mereka itu nyaman dulu baru terbiasa. Sedangkan kebanyakan orang yang ekonominya sulit, yang di bawah, mereka terbiasa dulu baru nyaman. Oke.
Mereka terbiasa untuk makan apa adanya, lalu mereka ngerasa mereka nyaman. Dan ketika mereka nyaman, disitulah yang paling bahaya, Mas. Identitas lamanya masuk. Oke. Dan itu susah ya untuk... Yes, bahkan ada Mas yang tiba-tiba kaya nih, udah terbiasa hidup sederhana, tidur di bawah, boleh kan pakai tikar. Ketika dia kaya raya, dia nggak bisa tidur di atas kasur. Dia tidur di bawah. Iya benar. Ada. Betul, banyak. Karena identitas lama itu ya. Yes, betul, Mas. Nah, cara mengubah, misal nih, yang Kak Roma tadi katakan ada yang namanya, nervous system, atau sistem nervous itu, bisa nggak diubah menjadi confident system? Bisa dong, bisa. Caranya? Berani. Surprise, kejutan, Mas. Jadi kejutan maksud saya itu adalah kamu berani melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Awal-awal saya melakukan seminar online, saya nyanyi depan umum, Mas. Oke. Sebelum saya sampai ke sini, saya berbicara kayak orang gila di dalam kamar, terus ditemenin sama teman-teman saya, salah satunya sekretaris saya juga. Oke. Jadi ngedengerin saya ngomong kayak orang yang lagi ngomong sama orang lain kayak gitu. Oke. Harus mengingat, bukan menginginkan ya Mas ya, tapi mengingat. Ah ini udah panjang nih, larinya malah ke law of attraction, sorry. Pertama tadi adalah melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, surprise yourself. Kejutkan diri kamu sendiri dan berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Kalau kita takut melakukan sesuatu, lakukan. Itu pertanda, Mas. Itu intuisi. Kalau kita mau berubah, ada yang namanya berusaha dan ada intuisi, usaha intuisi namanya itu. Jadi kalau kita pengen berubah, Mas, ya, kalau kita ingin berubah, nggak tahu kenapa akan ada hal yang datang seperti seolah-olah sang pencipta itu datang berbisik sama kita. Misal, kayaknya enak ya punya mobil. Terus tiba-tiba ya Mas ya, dalam logaritma Mas taruh mungkin memang ada mic di dalam, terus dia ngedetect apa yang Mas inginkan. Enak kali punya mobil, terus tiba-tiba ada mobil, iklan mobil gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus tiba-tiba suatu hari nanti ada temen yang mau jual mobil, kamu mau ngambil nggak mobil aku? Mobil aku bagus loh, kayak gini, aku lagi butuh duit, misalnya kayak gitu. Atau Masnya tiba-tiba pengen belajar mobil, yang sebelumnya belum pernah belajar mobil. Oke. Itu intuisi. Dan itu kita harus berani lakuin. Misal, kita ingin berubah, terus tiba-tiba ada iklan seminar aku, misalnya kayak gitu. Kalau nggak muncul video aku di algoritma mereka, kayak gitu. Oke, bicara soal berani ya. Iya. Yang namanya keberanian atau apa ya namanya, itu kan rentan sekali dengan yang namanya resiko. Nah, orang-orang kan biasanya belum dilakukan. Itu kan pasti mikir resiko atau konsekuensi. Kalau saya melakukan ini, kemungkinan terburuk itu pasti mereka sudah detect lah. Nah, cara menghadapi itu semua gimana, Kak? Just do it. Lakuin aja. Kan namanya juga berani, Mas. Whatever it is, apapun resikonya, I don't fucking care. Just do it. Apapun. Mas kehilangan apa sih? Waktu saya jadi Gojek, saya berpikir, kalau saya nggak lakuin apa yang saya kehilangan, memang saya udah miskin. What I lose? Apa yang aku kehilangan? Gak ada. Aku coba, ya gagal, ya ulang lagi. Hal yang paling berharga di muka bumi ini ya Mas, ya bukan uang. Waktu. Semakin lama menunda, semakin kamu kehabisan waktu. Time ya? Yes, bukan uang yang paling berharga, tapi waktu. Oke. Dan ini berarti banyak people like guilty because mungkin mereka nggak berani melangkah dengan gara-gara bayang-bayang masa lalu di belakang itu ya. Jadi terjawablah sore ini dengan Kak Roma. cara salah satu ya ini tadi yang kita bicarakan kan ya. Iya, itu nervous system yang ngomong Mas. Jangan, gak enak, kayak gitu. Jangan, nanti kamu sulit. Jangan, nanti kamu gagal. Jangan, nanti kamu gagal kayak papa kamu. Nanti kamu gagal kayak teman kamu. Gitu Mas. Akhirnya kita pandangan secara tidak langsung kita sudah, iya papa saya dulu pernah kejadian. Iya, tetangga saya kejadian. Resikonya ini. Yes, terus betul. saya menjadi seperti ini. Nah, itu kan yang lebih mendahului kita sebenarnya. Iya. Belum melakukan sudah mereka yang pikiran-pikiran seperti itu yang mendahului kita. Iya, betul. Jadi intinya berarti apa tadi, Kak? Berani. Lakuin aja. Apapun resikonya, asal kita tidak menghabiskan waktu. Ambil. Waktu ya. Karena kalau kita melakukan resiko yang besar, hadiahnya juga besar sebenarnya. Kalau mau hadiah besar, resikonya kecil, itu namanya penipuan. Right? Iya, sure.
apakah orang yang sering menyakiti kita itu sebenarnya membawa pesan bagi diri kita, Kak? Yes. Ya. Kan frekuensi bermain. Mereka itu terundang datang ke kita karena memang kita tidak menyukai diri kita. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. That's why. Itulah kenapa mereka datang kepada kita. Mereka datang itu sebenarnya pesan dari semesta. Hey, love yourself. Cintai diri kamu sendiri. Maka orang-orang, gini loh Mas, kalau kita nggak mau berubah, orang di sekitaran kita tidak akan berubah. Oke. Sama sekali. Yes. Berarti kita yang harus berubah duluan kan gitu ya? Iya Mas, realitas kita itu berubah ketika kita berubah. Bukan kita berubah, realitas kita berubah. Enggak. Kebalik. Orang anggapnya dunia berubah dulu. Oh aku sukses dulu, maka aku bahagia. Oh aku punya uang dulu, maka aku bahagia. Enggak kayak gitu. Kita bahagia dulu, biar rezekinya lancar. Kita bahagia dulu, biar kita lebih awet muda. Biar kita lebih sehat. Biar orang-orang ikut bahagia dengan melihat senyuman kita, bahagia kita. Tapi kalau mukanya murung, lalat aja takut ya. Aduh. Oke Kak, kira-kira nih, iya. Sampai kapan pola hidup kita yang selalu berulang-ulang ini akan berhenti? Selamanya. Jahat ya Mas ya? Selamanya. Kalau kita tidak berani melangkah, bahkan 1 sentimeter aja, maka selamanya kita akan di situ. Kalau kita nggak berubah dari umur 30, umur 30 adalah dampak dari umur 20. Umur 40 adalah dampak dari 20 ke 30. Kalau misalnya yang nonton ini umurnya sudah 30 sampai 40 atau 50 dan tidak memilih untuk berubah, maka that's it. Di 60 dia akan menyesal. Tapi kalau umur 60 dia masih mau berubah, maka hidupnya berubah. Tapi ketika umur sudah matang, yang mereka cari bukan lagi harta benda Mas, tapi kenyamanan, kebahagiaan, kayak gitu. Dan ini bisa digunakan. Ketika seseorang melakukan law of mirror Mas, gila itu luar biasa Mas. Bahkan pasangannya, temannya, tetangganya, semuanya itu ikut bahagia ngeliat dia. Oke. Kalau melakukan itu ya dampaknya luar biasa. Berarti kita berguru pada yang sudah berlalu. Yes. Untuk jadi lebih baik, lebih confident, lebih berani untuk menghadapi dan mengambil semua kesempatan yang mungkin kita bisa dapat. Iya. Kalau misalnya Mas ya masih sedikit bingung, bisa ditulis di dalam kertas. Ini saran aku, kalau misalnya teman-teman yang ada di luaran sana mau belajar tentang law of mirror, teman bisa ambil kertas. Apa yang paling dominan di dalam pikiran kita? Apa yang sering kita alami? Mana yang lebih dominan? Apakah kita dominan gagal atau sukses? Bagaimana kisah percintaan kita? Lebih sering ditinggalkah, dikhianatikah, diselingkuhikah? Bagaimana pertemanan kita? Apakah kita berada di lingkungan toksik atau tidak? Itu bisa dilihat. Kalau misalnya lingkungannya toksik, terus sering ditinggalkan selingkuh, terus keluarga nggak baik, terus rezekinya seret, coba lihat, look at yourself, lihat dirimu sendiri, berarti ada yang salah di situ. Berarti ada yang harus diperbaiki. Dan itu harus diruntut Mas. Dan saya memang pendukung jurnal tangan. Saya tidak mendukung jurnal untuk tulis di HP atau di tablet. Oke. Karena ketika kita menulis ya Mas ya, buku itu dari kertas ya Mas ya. Kertas itu hanya satu-satunya kalau nggak dari bambu, dari kayu. Benar. Dan itu ciptaan langsung dari sang pencipta. Dan itu mengeluarkan energi. Oke. Ya, dan kita, itu pertama. Yang kedua, kita jauh dari gadget. Itu lebih ke relaksasi. Ketika kita menjauhkan gadget sebentar, kita fokus untuk menulis hanya kita dan diri kita, ini lebih kayak me time. Waktu untuk diri kita sendiri, terus kita nulis, tenang, hampa. Dan ini dilakukan 15 menit juga cukup. Ketika pagi hari, sesudah sholat subuh, dan atau ketika malam sebelum tidur. Mungkin awal-awal para penonton nulisnya mungkin tentang keluh kesah gitu ya Mas ya. Tapi perlahan, lama-lama kelamaan mereka akan menulis apa yang mereka inginkan. Bukan keluh kesah lagi ya? Enggak. Karena ada unsur yang natural tadi. Karena udah lepas. Di jurnalnya udah lepas Mas. Oke. Udah tenang. Nah ketika tenang dia mulai berpikir, enak kali ya pulpennya belinya yang mahal. Enak kali ya bukunya yang mahal. Enak kali ya AC-nya yang lebih ini biar enak gitu, nyaman nulis gitu loh Mas. Jadi kayak secara natural kayak naik kayak gitu. Oke. Kita kan dari tadi bicara sesuatu yang sudah berlalu atau guru masa lalu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, antara musuh dan guru lebih jujur mana?
Musuh. Musuh. Musuh dan Yes. guru, lebih jujur mana? Lebih jujur musuh. Baik. Musuh ini yang mana dulu nih Mas? Trauma? Kalau trauma, yes, Mas bisa lihat dari bagaimana respon orang lain. Sebenarnya bagaimana diri kita di dalam ini bisa kita lihat dari bagaimana kita direspon sama orang lain. Kalau orang lain bahagia ketika ngeliat kita, berarti kita orang yang sudah berdamai sama dirinya sendiri, Mas. Orang tua kita ngeliat kita tuh bahagia, senang. Ketika kolega kita melihat kita tuh bahagia gitu loh, Mas. Pasangan kita ngeliat kita tuh bahagia gitu. Itu sudah mencerminkan siapa kita. Dan sebenarnya ya Mas ya, kalau misalnya kita negatif, mereka ini itu bakalan memperlihatkan yang jujurnya, kayak gitu. Situasi, kondisi, atau hal, atau peran orang lain, respon orang lain terhadap kita. Itu guru dan musuh di saat yang bersamaan. Lalu dengan kita bicara lanjut nih, masalah orang kan banyak yang berkata saya ini menderita, jadi dari kecil kita diajarin untuk jauh dari penderitaan. Tapi sebaliknya, penderitaan yang lebih dekat dengan kita, kok bisa seperti itu? Iya, karena kan identitas lamanya bilang aku ini menderita, aku terlahir miskin. Sudah keluar-keluar dulu. Iya. Dan direspon gitu. Mungkin seperti itu. Yes, dan nervous systemnya itu nggak suka kalau dia kaya. Oh. Mas, otak kita itu adalah sahabat kita. Dia akan melakukan apapun agar kita merasa nyaman. Dia menganggap apa yang sudah selama ini kita alami dan kita merasa nyaman, itu adalah hal yang membuat kita nyaman. Mereka nggak peduli itu buruk atau baik. Nggak peduli. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Meskipun itu tidak nyaman bagi misal pasangannya. Yes. Yang penting kita lakukan, yang penting kita nyaman. Otak kita yang menganggap nyaman, Man. Sebenarnya kita nggak nyaman. Tadi, seperti awal saya katakan, mereka terbiasa lalu nyaman. Ada dua orang yang berbeda, Mas. Mereka terbiasa lalu nyaman atau nyaman dulu baru terbiasa. Kalau saya mulai melangkah dari nyaman dulu baru terbiasa. Saya melatih diri saya untuk nyaman berkata kepada diri saya cantik. Saya pintar. Saya bisa, saya hebat, saya sukses. Setiap hari. Meskipun kali itu saya masih Gojek. Nggak peduli. Terus kalau sudah seperti demikian, apa bedanya dengan keakuan? Keakuan? Keangkuhan? Keakuan? Keakuan. Keakuan itu orang yang apa ya, yang merasa lebih kan, oh ini loh aku, oh ini loh aku. Itu apa bedanya? Berbeda, Mas. Kalau misalnya keakuan. Gini, kalau misalnya seseorang merasa keakuan dan dia tidak merugikan orang lain, it's okay. It's okay ya? It's okay. Nggak ada yang salah di situ. Bahkan teman aku, Mas percaya nggak? Ini aku bawain teman aku salah satu contoh ya. Semenjak SMP dia selalu bilang, saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Serius, dia menikah dengan bule. Orang kaya pula. Oke. Selalu, Mas. Dan Mas tahu yang paling luar biasanya apa lagi? Kalau orang bilang, itu namanya angkuh. Yes, dia angkuh. Bahkan ketika ada seseorang, ya Mas ya, yang nembak dia akan datang bilang, sorry ya, maaf, aku sukanya sama bule, aku nggak suka sama kamu. Keren. Apakah itu salah? Enggak. Kalau dari kacamata saya, gitu ya Mas ya, enggak, itu nggak salah. Selagi tidak merugikan orang lain. Kan membela diri sendiri. Yes. Dia hanya membuat boundary. Kayak gitu loh, Mas. Dan omongan orang lain tidak akan berpengaruh dengan frekuensi yang Mas sampaikan melalui otak. Kayak gitu. Oke. Lalu apa yang pelajaran yang hanya bisa datang lewat penderitaan, bukan lewat kenyamanan? Penderitaan. Apakah ada pelajaran semacam Ada itu? dong. Ada ya? Ada dong. Kita nggak akan tahu kita merasa bahagia kalau kita nggak ngerasa menderita dulu. Harus menderita dulu. Mas tahu nggak bedanya lapar sama kenyang? Kalau lapar, karena belum ada isinya. Sakit nih. Kalau kenyang? Kalau kenyang ya, ini sudah penuh, sudah merasakan kenyamanan. Kenyang dulu atau lapar dulu? Lapar dulu. Yes. Nggak apa-apa, habiskan kegagalan kamu biar nanti bisa ngerasain sukses. Itu betul kok, Mas. Jadi menderita dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi saya bilang, saya kehilangan apa? Apa yang saya kehilangan? Nggak ada. Saya udah miskin. Ya udah, menderita aja sekali-sekali. Yang penting saya nyoba dan saya nggak mau menyerah. Karena saya yakin saya akan duduk di tempat yang
saya seharusnya kayak gitu. Itu keakuan, yes. Apakah orang bermasalah? Nggak peduli. Penting saya nggak ngerugiin. Lalu apa yang menjadi ciri-ciri orang yang sudah lulus dari penderitaan? Mungkin ada ciri-ciri tertentu yang kita bisa lihat. Ada Mas, ada. Yang paling pertama itu adalah senyumnya. Kalau senyum kayak saya ini? Hampir, masih sedikit. menderita lah ya. Sedikit lagi Mas, 80%. Karena Masnya nggak percaya. Oh gitu. Yes, nggak percaya. Apa yang saya nggak percaya? Karena mungkin gini loh Mas, frekuensi ini kita nggak bisa lihat, tapi kita percaya sama frekuensi elektromagnetik. Kita percaya soal wifi, internet, tapi kita nggak percaya frekuensi. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Oke. Padahal kita dikasih router loh Mas. Ya. Wifi itu memang kita bisa lihat ya, wifi ada routernya. Kita routernya mana? Otak. Dan itu kita nggak bisa lihat dengan mata Mas. Mas bisa lihat energi itu dari pertama perkataan orang lain, tindakan orang lain, pembawaan orang lain, dan keputusan. Bagaimana cara dia mengambil keputusan. Biasanya Mas, orang-orang yang berenergi rendah, mereka itu sering menunda, mereka itu takut, mereka itu overthinking, dan mereka, mohon maaf, malas untuk berubah. Malas untuk berubah. Iya, karena mereka udah terbiasa lalu nyaman. Karena ngerasa nggak akan bisa ada kesempatan datang, voila ada keajaiban, mereka nggak percaya. Nggak percaya ya? Yes. Bahkan ada, misal nih ada seseorang yang sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya cuma segitu-gitu aja. Nah, itu mungkin kakaknya bisa ngasih clue-clue lah. Untuk kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada jalan keluar atau gimana? Ada Mas. Energi. Mereka berbeda secara energi. Kayak gini loh Mas. Hidup ini isinya cuma ujian. Kalau misalnya ujian ini membuat kita trauma, maka identitas lama kita tidak akan pernah bisa berubah, malah bertambah traumanya. Tapi ketika kita diuji, kita masih bisa senyum, kita bisa ikhlas. Bahkan ketika utang kita miliaran, kita masih bisa bahagia. Masih bisa kayak, ya Allah, aku serahkan padamu, tolong bayar utangku. Itu energinya akan berbeda Mas. Sama orang yang sudah berusaha mati-matian, terus dia bilang, sampai kapan ya aku kayak gini? Namanya juga orang miskin, ya udahlah, mau gimana? Berarti bisa dong naik level, atau levelnya cuma segitu-gitu aja? Selama dia nggak bilang, kayaknya aku bosan sama hidup ini, aku mau berubah dan aku mau merasakan hal yang lebih lagi. Aku nggak pantas ada di sini, aku pantasnya ada di depan, aku pantasnya ada di atas, aku pantasnya lebih hebat dari sini. Dan aku merasakan hal itu Mas. Oke. Kira-kira ada nggak batin yang masih menolak keberhasilan? Ada dong. Nggak terbiasa Mas. Kalau misalnya kita maaf ya bawa satu orang ya, mungkin beberapa orang mungkin agak tidak suka. Timothy Ronald. Dia pernah mengeluarkan statement, cobalah kopi 80.000 di hotel lobby. Di lobby hotel. Banyak orang yang skeptis. Banyak orang yang menolak pernyataan itu. Tapi aku setuju. Why? Bagaimana ceritanya kita tahu kain sutra kalau kita nggak megang? Bagaimana kita tahu sesuatu hal kayak begitu bentuknya kalau kita nggak tahu hal itu ada? Kita merasa kita tidak mampu menjadi kaya karena selama ini kita ada di environment miskin Mas. Dan itu jadi sekat ya? Yes, ibaratnya kayak kita tuh dalam, kalau bisa diputar ulang, ini kayak katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat hal yang orang lain lihat. Itulah yang membuat dia merasa dia akan miskin selalu Mas. Dia ngerasa dia nggak bisa. Karena dia nggak ngelihat. Coba, berani. Yang tadi saya sampaikan. Dan keberanian itu Mas, disukai oleh keberuntungan. Besok aku beli limosin dah. Nah, nggak usah beli Mas, coba aja dulu. Kan bisa, 1 jam. Pegang-pegang. Oke, berarti itu sebenarnya sangat penting ya bagi alam bawah sadar kita ya? Penting. Biar kita bisa mengingat. Kalau orang lain mengatakan law of attraction itu menginginkan, kalau saya mengingat Mas. Kalau Mas menginginkan, masih ada rasa skeptis, masih ada ekspektasi, masih ada keinginan, masih kayak berharap kayak gitu. Tapi kalau mengingat, itu ibarat kayak kita itu mengingat kita sedang naik mobil, mengingat kita sedang masuk ke dalam rumah impian kita, kita mengingat kita memiliki anak,
Kita mengingat kita pasangan kita yang bagus banget kayak gitu. Kita mengingat, bukan menginginkan. Ketika masih yang mengingat, kita nggak lagi berekspektasi karena kita tahu kita punya. Oke. Berbeda ya, Mas, beda banget kalau menurut aku. Oke. Berarti itu penting ya buat treatment untuk diri kita sendiri ya. Penting Ingat. banget. Ingat, oh ya ada mobil yang namanya Lamborghini. Oh iya ada bule cantik. Diingat-ingat apa yang kita inginkan gitu. Yes, bahkan di print loh, Mas. Oh. Tempel. Tempel dimanapun Mas. Bahkan kalau ada yang jual replika McLaren, beli. Pernah mengalami sampai tempel-tempel gitu? Aku foto. Tempel iya. Kalau tempel mungkin karena terlalu gede, dia butuh waktu. Dan memang saya belum pantas untuk punya itu. Karena rumah sekarang masih belum ada garasinya. Bagaimana ceritanya saya mau punya mobil tapi nggak ada garasi? Sama, kayak gitu. Kalau kamu mau mobil, siapin garasi. Belajar naik mobil. Oke. Itu usaha intuisi namanya, Mas. Usaha intuisi ya. Iya.